Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Smoothware, channel berbagi tutorial untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran yang diajarkan di jurusan multimedia, yaitu mata pelajaran desain multimedia interaktif yang diajarkan di kelas 12 multimedia. Nah, jumlah SKS dari mata pelajaran ini memang cukup, banyak juga, sekitar 12 SKS atau 12 jam dalam satu minggu. Nah, di pelajaran ini pada intinya sebetulnya lebih banyaknya praktek, tapi ya sedikitnya nanti kita coba untuk mempraktekkan mata pelajaran desain multimedia interaktif ini. Ada beberapa bab yang akan kita pelajari pada desain multimedia interaktif ini. Ada sekitar 14 bab yang akan kita bahas ya, cukup panjang juga. Di samping mungkin materi-materi yang kita bahas, nanti ada sedikit praktek-praktek yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengimplementasikan pelajaran tentang desain multimedia interaktif. Langsung saja ke bab yang pertama. Di bab yang pertama ini, nanti teman-teman bisa melihat materi tentang konsep multimedia interaktif. Di bab 1 ini ada beberapa subbab yang tentu akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertian multimedia interaktif, kemudian yang keduanya jenis multimedia interaktif. Berikutnya yang ketiga ada manfaat multimedia interaktif. Empatnya adalah konsep dasar multimedia interaktif. Dan yang terakhir di bab ini adalah website multimedia interaktif. Kita lanjut ke yang pertama, subbab yang pertama tentang pengertiannya. Kita tahu bahwa, jadi kalau misalkan kita ingin memahami sesuatu materi, tentu beranjak dulu dari pengertiannya. Ya, jadi kita harus pahami pengertian dari multimedia interaktif ini. Dari beberapa pengertian yang saya lihat, ya, yang saya cari di beberapa referensi, ya terangkum salah satu yang saya anggap mungkin ini lebih gampang dimengerti. Jadi multimedia interaktif ini adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Jadi multimedia interaktif memang dari gabungan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Sehingga digabungkan menjadi informasi yang disampaikan ke user, sampaikan ke masyarakat, ya tentunya dengan perangkat-perangkat yang menampilkannya, baik itu komputer atau perangkat lainnya seperti smartphone atau handphone yang kita miliki. Kita lihat di gambar, di situ ada multimedia elemen. Jadi elemen-elemen yang membentuk multimedia itu ada 5 elemen. Seperti yang sudah disampaikan di pengertian tersebut. Nah, ini ada sedikit pembagiannya. Ada dynamic element. Dynamic element ini terdiri dari 3. Yang pertama itu video, kemudian kedua animasi, kemudian yang ketiga itu adalah audio. Itu dinamakan sebagai dynamic element atau elemen yang dynamic, yang biasanya mungkin istilah lainnya adalah elemen yang bergeraknya. Di samping itu yang kedua lagi adalah static element, bagian dari multimedia jadi tidak bergerak. Seperti apa? Yang pertama itu ada teks, kemudian ada grafik atau gambar. Tentu teks itu kan sebuah file digital yang tidak bergerak, sama halnya seperti gambar. Gambar juga tidak bergerak. Ya, beda halnya kumpulan gambar yang bentuknya berbeda disatukan dan dibuka dengan kecepatan tertentu itu bisa menjadi sebuah video. Tapi dasar dari video itu adalah diawali dengan elemen yang tidak bergerak, yaitu seperti teks dan grafik. Itu pengertian multimedia. Secara sekilas seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian, kita beranjak ke jenis multimedia interaktif. Jadi, dibagi menjadi 2 bagian di jenis multimedia interaktif. Ada multimedia interaktif online dan ada multimedia interaktif offline. Multimedia interaktif online adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jaringan atau istilah lainnya adalah internet. Contohnya di sini
situs web, kemudian Yahoo Messenger, kemudian e-commerce, dan banyak lagi media-media yang memang secara interaksi, jadi ada interaksi antara pengguna dengan perangkat yang digunakan. Tentunya ini kategori online, artinya kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua ada multimedia interaktif offline. Nah, multimedia interaktif offline ini adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jaringan atau tidak melalui internet. Contohnya ada CD interaktif, kemudian ada company profile, dan media pembelajaran yang diakses offline. Jadi, kita bisa menjalankan atau kita bisa mengoperasikan media interaktif offline ini tentu dengan perangkat. Kalau tidak ada perangkat tersebut, itu tidak bisa kita jalankan. Misalkan CD interaktif ya. Kalau CD interaktif untuk katakanlah pembelajaran, kalau CD-nya tidak ada, kita tidak bisa menjalankan media tersebut. Jadi itu dibagi menjadi dua, ada online, ada offline ya. Jadi kalau online tentu teman-teman pahami bahwa kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun selama memang terkoneksi ke jaringan internet. Tetapi kalau offline atau tanpa jaringan itu kita hanya bisa menjalankannya di tempat tersebut saja atau dengan perangkat tersebut saja. Tidak bisa menggunakan perangkat lain kalau memang tidak ada komponennya di situ seperti CD-nya tidak ada atau medianya tidak ada. Itu offline ya. Mudah-mudahan dimengerti juga. Kemudian kita beranjak ke berikutnya, itu ada tentang manfaat multimedia interaktif. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari multimedia interaktif ini, apalagi di zaman sekarang yang memang serba digital. Berikut secara penggunaannya, ini ada beberapa manfaat. Misalkan yang pertama itu di dunia industri kreatif. Di dunia industri kreatif itu banyak sekali pemanfaatan. Misalkan membuat sebuah animasi untuk game, misalkan game-game kan itu merupakan sebuah industri kreatif ketika ada interaksi antara pengguna dengan perangkat atau dengan aplikasi ya. Bagaimana kita menggerakkan sebuah game tersebut sehingga game-game yang kita mainkan itu bisa kita kendalikan sebagaimana mestinya ya. Itu industri kreatif. Kemudian ada periklanan. Nah, banyak mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang memang melihat multimedia interaktif ini di televisi ya. Periklanan ini di televisi ada yang menggabungkan antara aktor dengan grafik, kemudian ada perpaduan di situ ada animasi saja dan lain sebagainya sehingga memang periklanan dengan multimedia interaktif ini sangat menarik sekali. Kemudian hiburan dan seni rupa. Nah, hiburan dan seni rupa di sini juga memang hiburan banyak sekali yang kita bisa ambil. Salah satunya adalah untuk film animasi yang memang menjadi hiburan bagi anak-anak, menjadi hiburan bagi orang dewasa juga. Mungkin kebanyakan kalau animasi ya tentu negara Jepang yang memang banyak mengeluarkan produk-produk yang berupa animasi, baik itu yang menghibur ataupun yang memang memiliki manfaat yang lain ya. Kemudian di pendidikan itu banyak sekali ya di pendidikan. Jadi ada misalkan ada media pembelajaran, kalau sekarang ada ruang guru, itu ada interaksi antara siswa untuk belajar dengan aplikasi. Nah, itu lebih mudah lagi, ada interaksinya. Kemudian ada media-media pembelajaran lainnya. Seperti halnya sebetulnya YouTube juga sebagai media pembelajaran ya. Artinya memang ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dan ada beberapa hal yang mungkin tidak harus kita ambil manfaatnya kalau di YouTube. Tapi hal-hal yang positif itu banyak. Kemudian yang berikutnya dari perindustrian. Kalau dari perindustrian, banyak beberapa aplikasi yang digunakan di industri-industri atau manufaktur yang memang menggunakan media interaktif ini. Misalkan aplikasi untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi itu tentu sangat membantu sekali sehingga orang yang mengoperasikan mesin-mesin di industri itu tinggal hanya mengoperasikan aplikasinya saja.
Yang mengerjakan adalah mesin-mesin yang canggih yang memproduksi barang-barang yang memang diproduksi di perusahaan tersebut. Jadi ada aplikasi yang memang untuk menggerakkan mesin-mesin perindustrian atau misalkan untuk mencari kerusakan-kerusakan dari produksi yang dilakukan pada sebuah perusahaan. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah matematika dan penelitian ilmiah. Nah, matematika dan penelitian ilmiah banyak beberapa aplikasi yang berbasis multimedia interaktif yang membuat sebuah simulasi bagaimana mempelajari matematika, bagaimana meneliti sesuatu hal, itu menggunakan aplikasi-aplikasi canggih. Aplikasi-aplikasi canggih yang menunjang memang untuk keilmuan mereka untuk mencari apa yang membuat sesuatu itu kita teliti. Kemudian yang ketujuh itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan juga banyak yang menggunakan multimedia interaktif yang tentu ada informasi tentang kesehatan, ada yang disebut dengan AI, artificial intelligence, jadi mendiagnosa seseorang itu dari gejala-gejala yang timbul, kemudian misalkan membuat simulator kesehatan untuk pendidikan katakanlah bagaimana cara membedah misalkan untuk di sisi kedokteran atau misalkan dari sisi keperawatan dan kesehatan lainnya itu menggunakan simulasi-simulasi dulu baru orang yang memang memiliki pendidikan di kesehatan baru mempraktekkan ke orangnya langsung misalkan. Jadi ada aplikasi untuk simulasinya. Itu dengan multimedia interaktif. Oke dan lain sebagainya dan banyak hal yang memang secara zaman sekarang itu banyak manfaatnya, banyak sekali. Karena pada dasarnya adalah di zaman ini merupakan zaman yang digital yang semuanya serba digital yaitu multimedia ya. Apapun yang dilakukan itu selalu berhubungan dengan digital. Itu ya manfaatnya. Kemudian beranjak ke konsep dasar multimedia interaktif. Nah, di sini dibagi dua kategori karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama adalah multimedia linear. Kemudian ada non-linear. Nah, multimedia linear itu adalah produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi penggunanya. Contoh televisi, film, majalah, dan koran. Jadi yang namanya televisi terkadang tidak ada interaksi ya. Jadi satu arah saja, televisi memberikan informasi, televisi memberikan hiburan saja tanpa kita ada interaksi di sana, misalkan memberi komentar dan lain sebagainya. Tapi kalau memang zaman sekarang ada televisi yang memang mungkin ketika sebuah film tayang kita bisa memberikan komentar ya dengan bantuan aplikasi lain, aplikasi digital yang lain, misalkan WhatsApp atau aplikasi-aplikasi penyedia atau developer TV itu sendiri. Ada film, majalah, dan koran. Tentu yang namanya majalah atau koran kita tidak bisa memberikan timbal balik atau interaksi, tidak ada di situ. Kita hanya diberikan informasi saja. Kemudian yang kedua itu ada multimedia nonlinear atau interaktif. Ya, produk multimedia yang di dalamnya terdapat kontrol dengan penggunanya. Ya jelas ya, yang namanya multimedia interaktif tentu ada kontrol. Jadi kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan aplikasi tersebut, multimedia tersebut sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa kita jalankan di aplikasi tersebut atau multimedia itu sendiri. Kemudian ada beberapa level interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu ada umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah tingkat interaktif yang paling rendah berkaitan dengan tersedianya umpan balik terhadap tindakan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, dan lain sebagainya. Itu jadi ada umpan baliknya. Kemudian di level berikutnya ada manipulasi. Manipulasi ini adalah meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna. Tingkat manipulasi menyediakan tanggapan yang fleksibel dengan bervariasi. Itu jadi ada manipulasi-manipulasi di level interaksi di sini. Kemudian berikutnya ada adaptasi, ya level interaktivitas
Yang ketiga adalah adaptasi, meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya secara dinamis menyesuaikan pilihan tugas pembelajaran, kemudian prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tentang tindakan dan kebiasaan pengguna sebelum secara online. Jadi ada proses adaptasi. Jadi membiasakan diri terhadap interaksi-interaksi di multimedia interaktif ini. Kemudian yang keempat, ada komunikasi. Diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis yang fleksibel. Tanggapan terhadap tindakan pengguna tidak ditentukan sebelumnya, ya. Jadi ada komunikasi tentunya di interaksi dengan multimedia ini. Nah, itu ada 4 level interaktivitas pada pembelajaran berbasis komputer di multimedia interaktif. Berikutnya, di konsep dasar multimedia interaktif ini ada model multimedia interaktif. Ada beberapa model yang membuat multimedia interaktif ini menarik. Yang pertama itu ada model tutorial. Salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Kalau dilihat dari contohnya seperti yang digambar ya, yaitu ada contohnya e-learning ya. Di situ memberikan penjelasan tentang pembelajaran-pembelajaran yang dihadapi atau dipelajari oleh seseorang. Kemudian yang kedua, ada model drill dan praktis. Model yang tidak memuat materi tetapi langsung pada berlatih dan praktek sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. Seperti yang digambar itu ada simulasi percobaan hukum Archimedes. Ya, bagaimana percobaannya, kemudian nanti diinputkan nilai-nilainya berapa-berapanya, baru nanti hasilnya seperti apa. Ini adalah model drill and practice. Kemudian yang ketiga itu ada model simulasi. Model simulasi adalah model yang disesuaikan dengan kenyataan sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan memperoleh pengertian global tentang proses. Digambar di situ disimulasikan ya. Jadi area dari sebuah piramida itu ukurannya berapa, kemudian simulasikan itu model simulasi. Berikutnya yang keempat ada model instructional game. Jadi model yang berisi tentang tata cara menjelaskan atau suatu prosedur menjalankan proyek multimedia interaktif. Manfaat model ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu prosedur, seperti halnya simulasi, game pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi ada instruksi-instruksi yang dilakukan atau diperintahkan untuk kita menjalankan sesuatu. Itu biasanya berupa game atau simulasi yang lain. Berikutnya itu ada model hybrid, gabungan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif. Contohnya model hybrid adalah penggabungan model tutorial dengan model drill and practice dengan tujuan memperkaya kegiatan penggunaan dalam memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan pada multimedia interaktif. Ya, jadi hybrid ini adalah gabungan dari 2 atau lebih model interaktif yang sebelumnya ya atau beberapa model yang nanti mungkin setelah ini digabungkan sehingga menjadi sajian informasi yang lebih lengkap dan mudah untuk dipahami nantinya. Yang keenam itu ada model Sokratik, ada model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Ini seperti contoh di bawah ini merupakan model Sokratik ketika memang dilihat dari aplikasinya bagaimana memadukan sebuah warna kemudian menjadi warna yang sesuai dengan itu ada proses yang namanya dialog pengguna ya dengan komputer. Ada interaksi pengguna dengan komputer tentunya sehingga menciptakan sesuatu yang disebut natural language. Kemudian ada model inquiry, suatu sistem sebagai pangkal data dan dapat dikonsultasikan dengan pengguna. Pangkalan data berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Ya seperti yang digambar ya. Ini adalah model inquiry, jadi data-data yang dapat dikonsultasikan dengan penggunanya. Kemudian, yang ketujuh ada model informasional, menyajikan informasi dalam bentuk data
daftar atau tabel. Informasional sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi yang menuntut interaksi sedikit dari pengguna. Jadi hanya menampilkan informasi, daftar-daftar informasi yang bisa berupa tabel ya, itu informasional ya. Itu ya, 7 model multimedia interaktif. Jadi dari konsep dasar multimedia interaktif, di model media interaktif itu ada 7 model. Kemudian yang terakhir adalah website multimedia interaktif. Multimedia berbasis web mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi, di samping teks dan gambar. Situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung, mengontrol pengiriman suara atau klip video, memanipulasi objek 3 dimensi, bermain game, dan lain sebagainya. Komputer cepat dan koneksi internet broadband membuat multimedia berbasis web jauh lebih layak daripada yang masa lalunya atau sebelum adanya web mungkin standalone dulu, jadi hanya aplikasi desktop aja. Beranjak karena memang internet yang semakin berkembang pesat, bahwa multimedia berbasis web ini lebih menarik lagi karena akan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan internet tentunya. Berikut ini keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis multimedia. Ya, yang pertama itu ada keuntungannya. Keuntungannya yang pertama dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Jadi gaya belajar apapun kalau sudah berbasis web, terkoneksi internet ya pasti dengan mudah bisa dipelajari ya dimanapun. Kemudian yang kedua, belajar dengan sistem visual. Tentu sistem visual ini merupakan yang lebih menarik dibandingkan yang manual tentunya, yang monoton. 3, belajar secara auditori, ya, ada suaranya tentu. 4, kinestetik peserta didik. 5, bahan lebih menarik dan menyenangkan. Keenam, banyak ide-ide lebih mudah untuk disampaikan. Ya, berbasis web itu keuntungannya. Jadi apalagi di masa sekarang, masa yang memang selalu serba digital, apapun kita bisa lakukan digital ya dengan teknologi. Tentunya terhubung ke internet itu arus informasi sangatlah variatif ya. Tinggal mungkin kita memberikan pendidikan ke anak-anak supaya bisa memilih informasi mana yang memang harus kita serap dan informasi mana yang harus kita hindari ya. Itu mungkin menjadi tugas dari guru, tugas dari orang tua sehingga bisa memberikan edukasi-edukasi dari informasi yang masuk ke anak-anak ataupun ke masyarakat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada kekurangannya tentu ya, selain keuntungan atau kelebihannya pasti ada kekurangan dari sebuah teknologi. Yang pertama adalah waktu dan biaya pengembangan. Tentu waktu dan biaya pengembangan untuk website multimedia ini sangat biayanya lebih mahal tentu dan waktunya juga akan lebih panjang karena memang harus menganalisa kebutuhannya apa, kemudian teknologinya, infrastrukturnya seperti apa, tentu itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Yang kedua adalah kompatibilitas dan waktu unduh untuk multimedia berbasis web. Kompatibel dengan perangkat-perangkat yang memang nanti akan dipasang aplikasi tersebut dan waktu unduh itu lebih lama karena memang berbasis internet tentu membutuhkan koneksi yang stabil juga. Itu mungkin di bab pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Sekian dulu untuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.